Video ini merupakan bagian dari kuliah anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskular. Pada video ini, saya Dian akan membahas mengenai jantung. Video ini akan terbagi menjadi beberapa bagian. Pada video ketiga ini, kita akan membahas mengenai tahapan terjadinya kontraksi sel otot jantung. Agar suatu sel otot jantung dapat berkontraksi, ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pertama adalah sel otoritmis mengalami depolarisasi spontan dan menghasilkan potensial aksi. Depolarisasi ini akan merambat ke sel kontraktil di sekitarnya melalui gap junction, sehingga sel kontraktil pun ikut mengalami depolarisasi dan potensial aksi. Potensial aksi pada sel kontraktil akan memicu kontraksi sel melalui mekanisme excitation-contraction coupling. Pada slide-slide berikutnya, kita akan membahas bagaimana mekanisme terjadinya depolarisasi spontan dan potensial aksi pada sel otoritmis. Gambar ini menunjukkan potensial aksi yang terjadi pada sel-sel otoritmis. Sel otoritmis memiliki potensial membran yang tidak stabil. Potensial membran sel otoritmis berada pada min 60 mV. Namun, potensial membran akan perlahan meningkat menuju min 40 mV, yaitu potensial ambang atau threshold. Ini terjadi karena adanya kebocoran natrium yang masuk ke dalam sel melalui channel IF. Karena natrium bermuatan positif, maka muatan listrik di dalam sel akan semakin positif, sehingga sel mengalami depolarisasi perlahan menuju ke potensial ambangnya. Perubahan potensial membran secara gradual dari potensial istirahat menuju ke potensial ambang disebut sebagai pacemaker potensial. Setelah mencapai potensial ambangnya, beberapa kanal kalsium tipe L akan membuka, sehingga ion kalsium akan masuk ke dalam sel, menyebabkan depolarisasi cepat, membentuk suatu potensial aksi. Setelah kurang lebih 150 milisecond, kanal kalsium tipe L ini akan menutup dan kanal kalium akan membuka. Karena muatan kalium di dalam sel lebih tinggi dibandingkan dengan di luar sel, maka kalium akan keluar dari sel ketika kanal ini membuka, sehingga mengurangi muatan positif yang ada di dalam sel, dan potensial membran turun ke minus 60 mV. Pada titik ini, kanal kalium akan menutup dan kanal IF atau IFANI akan kembali membuka. Dan ion natrium akan perlahan masuk ke dalam sel dan meningkatkan kepositifan di dalam sel. Inilah yang menyebabkan potensial aksi terjadi secara perlahan-lahan berulang pada sel otoritmis. Perubahan gradual potensial membran dari potensial istirahat min 60 menuju potensial ambang min 40 disebut sebagai pacemaker potensial. Ini terjadi karena masuknya ion natrium ke dalam sel melalui channel IF. Setelah mencapai potensial ambang atau threshold, channel IF akan menutup dan kanal ion kalsium akan membuka, sehingga ion kalsium akan masuk ke dalam sel dan menyebabkan terjadinya potensial aksi. Setelah beberapa waktu, kanal ion kalsium ini akan menutup, sementara kanal ion kalium akan membuka, sehingga kalium akan keluar dari dalam sel menuju ke lingkungan luar sel dan menyebabkan terjadinya penurunan potensial membran hingga mencapai potensial istirahatnya. Pada titik ini, kanal ion kalium akan menutup dan kanal ion IFANI akan membuka kembali. Mari kita ulangi sekali lagi fase-fase yang terjadi pada potensial aksi sel otoritmis. Fase pertama adalah fase depolarisasi lambat atau yang disebut sebagai pacemaker potensial. Ini adalah pergerakan naik dari potensial membran istirahat menuju ke potensial ambang. Fase ini disebabkan karena masuknya ion natrium ke dalam sel melalui channel IF.
Fase kedua adalah fase depolarisasi cepat. Fase ini terjadi karena masuknya ion kalsium ke dalam sel akibat pembukaan kanal kalsium tipe L. Masuknya ion kalsium hanya berlangsung kurang lebih 100-150 milisecond, dan kemudian kanal ini akan menutup. Setelah itu, kanal ion kalium akan membuka, menyebabkan ion kalium dari dalam sel akan keluar, sehingga mengurangi muatan positif di dalam sel. Fase ini kita sebut sebagai fase repolarisasi, atau kembalinya ke polaran. Jika pembukaan kanal ion kalium terus berlanjut, maka repolarisasi akan terus berlanjut hingga melebihi atau lebih jauh dari potensial membran istirahat. Ini disebut sebagai hiperpolarisasi. Setelah sel otoritmis mengalami depolarisasi spontan dan menghasilkan potensial aksi, depolarisasi ini akan masuk ke sel kontraktil di sekitarnya melalui gap junction. Seperti yang bisa kita lihat di sini, sel S anode mengalami potensial aksi dan kemudian menghasilkan impuls listrik yang akan disebarkan ke sel-sel kontraktil yang ada di sekitarnya. Potensial aksi ini kemudian akan diteruskan dari satu sel ke sel lain di dekatnya melalui gap junction yang ada pada diskus intercalatus. Sel kontraktil memiliki kemampuan untuk merambatkan impuls dengan kecepatan kurang lebih 0,3 meter per detik. Setelah sel otoritmis mengalami depolarisasi spontan dan menghasilkan potensial aksi, depolarisasi ini akan masuk ke sel kontraktil di sekitarnya melalui gap junction. Impuls listrik pada jantung dimulai dari atrium kanan, yaitu dari S anode, yang menyebar ke kedua atrium, kemudian menyebar ke ventrikel melalui AV node, berkas His yang ada di septum interventrikular, menuju ke apeks jantung. Dari apeks jantung, impuls listrik ini kemudian disebarkan ke seluruh dinding ventrikel. Arah penyebaran impuls listrik pada ventrikel sangat penting untuk dimulai dari apeks. Mengapa demikian? Pilihlah salah satu dari 3 jawaban berikut ini. Kita akan mendiskusikan jawaban ini pada sesi pembelajaran di kelas. Pada tahap berikutnya, depolarisasi yang masuk melalui gap junction ke suatu sel kontraktil akan menyebabkan terjadinya potensial aksi pada sel kontraktil tersebut. Pada slide berikutnya kita akan melihat bagaimana mekanisme terjadinya potensial aksi di sel kontraktil. Ini adalah gambaran mekanisme terjadinya potensial aksi pada sel otot jantung atau sel kontraktil. Di sini kita bisa melihat bahwa potensial membran istirahat sel kontraktil nilainya min 90 mV lebih negatif dibandingkan dengan potensial istirahat pada sel otoritmis. Selain itu, potensial istirahat pada sel kontraktil juga bersifat stabil. Pada fase 0 terjadi depolarisasi cepat dari potensial istirahat menuju plus 20 mV. Ini terjadi akibat masuknya ion natrium ke dalam sel, karena pembukaan kanal ion natrium. Namun ini tidak berlangsung lama, setelah itu kanal ion natrium akan menutup dan sel mengalami penurunan muatan positif karena adanya kebocoran ion kalium keluar dari sel. Pada fase 2, kanal ion kalsium akan membuka dan kalsium akan masuk ke dalam sel, sehingga tidak terjadi lagi penurunan muatan positif di dalam sel. Fase 2 ini kita sebut juga sebagai fase plateau karena adanya garis mendatar. Setelah beberapa saat, kanal ion kalsium akan menutup dan kanal ion kalium akan membuka. Ini menyebabkan berhentinya kalsium masuk ke dalam sel, sementara kalium akan mulai keluar dari dalam sel dan mengurangi kepositifan di dalam sel. Fase 3 ini kita sebut sebagai fase repolarisasi.
yang akan membawa potensial membran kembali ke potensial istirahatnya di fase 4. Jika kalian ingin mempelajari ulang apa yang terjadi pada masing-masing fase, serta pergerakan ion keluar dan masuk sel pada saat terjadinya potensial aksi di sel otot jantung, silakan pause video ini untuk melihat informasi yang ditampilkan pada tabel berikut ini. Ini adalah akhir dari video ini. Kita sudah membahas pembentukan potensial aksi di sel otoritmis maupun di sel otot jantung. Dan pada video bagian berikutnya, kita akan membahas mengenai mekanisme excitation-contraction coupling dan karakteristik kontraksi otot jantung.